Shalom pagi semua teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai mesbah pagi kita hari ini. Shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita bersyukur buat saat pagi hari ini kita masih boleh bangun dan kita mau bersekutu buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melayakkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kita katakan kuada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat
kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa, dan biarlah sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini bacaan kita dari 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ya, kita baca satu ayat satu orang. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. KIV skip ya, sakit KIV. Oh ya, Kak Ira. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran kasih. Kak Cinta. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kak Eca. Dan sekarang aku minta kepadamu itu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Kak Elizabeth. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kak Elizabeth Jessica. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kak Lirawati. Kak Lirawati. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Kak Maulia Edelweiss. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Angelica. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Bang Santosa. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Iren.
2 Yohanes 1 ayat 12. Pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini dan kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing dan kita bisa berjumpa di dalam ruangan virtual ini. Ya. Nah, hari ini kita sudah sampai di dalam 2 Yohanes ya. Surat 2 Yohanes yaitu kelanjutan dari surat 1 Yohanes. Memang di dalam surat 2 Yohanes ini tidak dituliskan secara jelas siapa penulisnya. Tetapi bukti-bukti baik internal maupun eksternal itu merujuk kepada Yohanes, yaitu murid Yesus yang menulis Injil Yohanes dan yang menulis surat 1 Yohanes yang kita baca beberapa waktu lalu. Nah, jadi penulis surat 2 Yohanes adalah Yohanes Rasul Yesus Kristus. Ya. Kemudian pembacanya siapa? Kalau kita lihat dalam ayat 1 dikatakan begini, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Ya kan? Jadi teman-teman ada dua pendapat tentang pembaca surat ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa pembaca surat ini adalah seorang ibu yang berpengaruh dalam gereja pada waktu itu. Jadi ada seorang jemaat, seorang ibu-ibu yang punya anak, lalu dia memiliki peran yang besar, dia memiliki pengaruh yang tidak biasa di gereja waktu itu. Jadi Yohanes menulis surat ini kepada dia supaya dia juga sampaikan kepada anak-anaknya. Ya kan? Yang kedua ada yang berpendapat bahwa surat ini bukan ditulis kepada seorang ibu yang memiliki anak, tetapi gereja. Ibu yang dimaksud adalah gereja. Karena pada zaman penganiayaan, ketika orang-orang Kristen dianiaya pada abad-abad awal, maka istilah yang dipakai untuk gereja itu seringkali digunakan kata ibu. Ya kan? Dan isi dari surat yang kita baca di sini tadi, dari semua bagian yang dijelaskan dalam 2 Yohanes ini, kita jelas memahami bahwa perintah itu cocok untuk disampaikan kepada jemaat, bukan kepada seorang ibu. Ya kan? Jadi saya berpendapat bahwa pembaca surat ini adalah gereja. Gereja, dan istilah ibu itu merujuk kepada gereja, dan anak-anaknya itu adalah jemaatnya. Ya kan? Jemaatnya. Oke. Nah, kemudian apa tujuan surat ini ditulis? Teman-teman, surat 2 Yohanes ini kalau tadi kita baca, dia punya dua tujuan penting. Yang pertama untuk mengajarkan kepada jemaat supaya hidup saling mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang kedua, untuk menghindari ajaran sesat atau guru-guru palsu. Iya kan? Coba kita lihat ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi orang yang mengasihi Allah, maka hidup menurut perintah Allah. Dan inilah perintahnya, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari kitab Ulangan, kitab Perjanjian Baru yaitu Injil Matius, dan surat-surat lain itu dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, pengertianmu, jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Nah, jadi Yohanes juga mengatakan begitu. Harus hidup dalam kasih yang dari mula sudah kamu dengar. Dari sejak Perjanjian Lama sampai Injil dan surat-surat lainnya yang menekankan tentang kasih. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Allah, maka akan terlihat dan diwujud nyatakan lewat tindakannya yang mengasihi orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, jadi tujuan pertama Yohanes menulis surat ini untuk mengajar jemaat tetap hidup saling mengasihi. Yang pertama tentu mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Allah dengan cara yang benar, maka dia akan mengasihi sesama dengan cara yang benar. Jangan dibalik. Jangan dulu kita mengutamakan kasih kepada sesama, lalu kita mengasihi Allah. Itu nggak bisa.
Ya, tetapi kalau kita beres hubungan dengan Allah, maka hubungan dengan sesama dan orang dan lingkungan kita itu akan beres. Ya kan? Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah dalam ayat 7 dan 8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi sejak gereja berdiri, ya, gereja ini bukan bicara tentang gedung teman-teman, tapi komunitas, kumpulan orang percaya, ya. Organismenya gitu ya, bukan organisasi saja, ya. Meskipun gereja juga bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi, tapi yang dimaksud di sini adalah sebagai organisme atau kumpulan orang percaya. Jadi teman-teman, ketika sejak gereja berdiri, maka ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu itu tersebar. Bahkan dikatakan tadi ke seluruh dunia, ya kan? Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bayangkan. Jadi iblis memakai orang-orang, ya, yang untuk menjadi alatnya untuk menghancurkan dasar kekristenan. Dengan cara apa? Dengan cara menggerogotinya melalui ajaran-ajaran palsu yang kelihatannya alkitabiah, guys. Jadi kalau ajaran palsu itu nggak terang-terangan menunjukkan esensi dari ajaran itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi dengan cara yang smooth, dengan cara yang lembut. Ya kan, dibungkus, dikemas sedemikian rupa, tapi isinya itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ada banyak gitu yang kita tahu, ya kan? Saya pernah berikan contoh the word faith, maksudnya kata-kata iman. Ya, kita sering diajarkan bahwa harus perkatakan iman gitu kan ya. Perkatakan iman, contohnya kita kalau ingin memiliki sesuatu, kita memiliki rumah, kita bisa perkatakan iman, kita tumpangi tangan kepada rumah yang ingin kita miliki dan sebagainya, atau kendaraan yang ingin kita miliki, dalam nama Yesus tumpangi tangan semua. Ya kan? Teman-teman, tidak begitu cara kerja Tuhan. Memang kita harus menyatakan iman kita. Ya kan? Tapi bukan begitu caranya. Dengan cara kita mengingini menumpangi tangan, mengimani apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Iya kan? Begitu. Jadi itu kita sudah sering dengar, kita sudah sering juga dicekoki dengan ajaran begitu. Ya kan? Tapi itu tidak alkitabiah. Ya kan? Kelihatannya alkitabiah kan, iman gitu kan. Kelihatannya kita ini orang yang beriman kan. Tapi cara kerja imannya salah gitu loh, maksud saya. Nah, jadi teman-teman, jadi apa yang dapat kita pelajari dari surat 2 Yohanes ini? Yang pertama, bahwa kita harus memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan untuk melihat, mendengar, ya, atau membaca diri seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Seperti guru-guru palsu itu yang mengatakan bahwa Yesus bangkit itu tidak dalam tubuh manusia, tetapi hanya roh saja. Nah ini, jadi menyangkal sisi kemanusiaan Yesus. Padahal kita berkata, Yesus itu manusia sejati loh. Iya kan? Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya, firman menjadi daging. Gitu kan ya? Itu jelas, itu fakta Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia punya tubuh fisik seperti kita. Makanya dia bisa mati di kayu salib. Tapi guru-guru palsu mengatakan dia tidak memiliki tubuh. Yesus tidak memiliki tubuh manusia. Hanya kelihatan saja dia punya tubuh. Itulah yang disebut dengan ajaran doketisme, teman-teman. Doketisme. Ya, ajaran doketisme yang muncul pada abad awal gereja itu menyangkal kemanusiaan Yesus. Hanya mengakui Yesus itu roh. Ya, tapi kalau dikelihatan punya tubuh itu hanya seolah-olah katanya. As if gitu ya. Seolah-olah saja punya tubuh. Sebenarnya bukan tubuh nyata, tapi tubuh semu. Tubuh yang maya, gitu kan. Nah, jadi pertama itu. Jadi kita harus waspada, harus punya hikmat, kebijaksanaan untuk melihat, mendengar, membaca orang yang menyebutnya orang Kristen atau mungkin pengajar Kristen, atau mungkin kalau konteks sekarang itu pendeta sekalipun. Ya kan? Ujilah segala roh, kata firman Tuhan. Lihat lagi Alkitab. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang mengatakan diri Kristen.
sebenarnya mereka tidak orang Kristen sejati. Dan cara yang mudah untuk memperhatikannya, membedakannya adalah ketika seseorang itu benar-benar hidup dalam kasih yang tulus ikhlas, agape itu, maka dia orang Kristen sejati. Kasih Allah ada dalam dia. Tapi kalau orang memiliki kasih yang munafik, kita kan tahu kok. Orang yang punya kasih yang sejati dan tulus dengan orang yang munafik kan. Jadi kita harus juga waspada. Jangan juga terpengaruh dengan mereka. Supaya kita ini tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi malam saya merapikan rambut saya karena saya kan sedang prajabatan, jadi harus pendek rambut saya. Makanya kalau teman-teman lihat saya agak botak gitu kan ya. Jadi saya harus rapikan lagi rambut saya supaya nggak kena peringatan oleh coach, oleh mentor dan sebagainya kan. Lalu saya tanya-tanya kepada tukang pangkas gitu kan ya. Kan enak bisa cerita-cerita kan. Iya bang, saya ini nggak mau ke gereja dulu katanya. Loh kenapa? Saya bilang, karena saya ini masih minum minuman keras, masih mabukan gitu kan ya. Jadi percuma bang, saya lihat orang banyak yang ke gereja tapi setelah pulang gereja ya merokok, mabukan dan sebagainya. Saya bilang, iya orang tuh boleh begitu, tapi kamu kan bisa ke gereja dan jangan merokok, jangan minum minuman keras sampai mabuk dan sebagainya. Iya bang, sulit bang katanya. Sulit sekali sejak SMP, saya itu sudah begitu katanya. Wih luar biasa saya bilang. Berarti sudah mendarat daging ya, saya bilang gitu. Iya bang katanya. Tapi saya bilang gini ke dia, kalau kamu punya komitmen, kemauan untuk bertobat dan kamu sadar ini salah, kamu minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni kamu dan Dia akan berikan kamu kekuatan untuk kamu bisa berubah. Iya bang, aku sedang berusaha. Iya pasti bisa, saya bilang gitu. Jadi jangan kamu nunggu kapan kamu, saya bilang. Selagi kasih Tuhan kamu hidup sekarang ini, saya bilang, itu kesempatan loh. Siapa yang tahu kalau besok mati? Saya nggak nakutin dia sih, cuma saya bilang, siapa yang tahu kalau kamu besok mati? Kamu nggak sempat bertobat, kan begitu istilahnya teman-teman kan? Nah, iya bang, karena saya juga ya godaannya berat katanya. Saya bilang, tahu nggak kenapa godaannya berat? Karena kamu masih bergabung dengan mereka. Karena kamu masih saja berkumpul dengan teman-teman yang suka merokok, yang suka mabukan, saya bilang. Pasti mereka narik kamu. Apalagi kamu belum kuat, ya kan? Belum bertobat sungguh-sungguh kan? Masih aja angan-angan mau bertobat. Tapi masih tetap tinggal dalam dalam kumpulan komunitas seperti itu. Pasti kamu tertarik, saya bilang. Tinggalkan mereka, jangan berurusan dengan mereka, saya bilang. Inilah teman-teman. Jadi kita ini berhati-hati dalam bergaul ya. Jadi jangan, saya bukan mengatakan kita musuh orang, kita berteman dengan semua orang, yes, tapi sahabat itu pilih dong. Namanya sahabat kan orang yang dekat dengan kita, yang bisa mempengaruhi kita. Gitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kamu akan bawa parfum. Kalau kamu berteman dengan penjual bunga, kamu bawa bunga. Ya kan? Nah, kalau kamu berteman dengan penggali kuburan, bawa apa? Nah, tahu bawa apa gitu kan ya? Bisa aja bawa tanah, bisa aja bawa apa gitu kan. Jadi pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari jadilah anak muda yang tetap hidup dalam kebenaran, waspada, punya hikmat dari Tuhan, jangan mudah terpengaruh oleh ajaran sesat, dan jangan ditipu oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Sesungguhnya mereka bukanlah orang Kristen yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Aulia bisa memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang senantiasa kami terima sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh pengasih. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami diajarkan untuk tidak serupa dengan dunia. Kami ingin memiliki kasih agape yang seperti yang Engkau ajarkan, bukan kasih yang munafik tentang menghalangkan sebagai semua cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dan berkati juga semua rencana-rencana kami, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan kami, maupun dalam keluarga kami. Engkau memberkatinya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Joshua dan keluarga, Engkau berkati setiap pergumulannya, apapun yang mereka inginkan, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Engkau menemani keluarga kecil Pak Joshua dan Kak Ebi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga untuk teman-teman kami yang ikut misiba pagi ini yang ada di Surabaya, Engkau memberkati mereka, dan kami juga yang ada di sini di Tanah Batak, khususnya Tanah Batak, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
dan kepada teman-teman kami yang di Cilegon yang dalam pergumulan untuk pembangunan gereja, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau lancarkan segala harapan mereka untuk mendirikan satu gereja di Cilegon. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu yang sedang berseru dan menangis di bawah kaki-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia, dalam segala permasalahannya, mulai dari krisis ekonomi maupun dalam krisis kesehatan yang saat ini Tuhan masih menggerogoti kami, baik dalam segi COVID-19 dan cacar monyet. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami tahu akan indah pada waktunya setiap krisis yang kami lalui, karena apapun yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus setiap kami. Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang indah pada pagi ini untuk duduk di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing, dan kami boleh saling menguatkan, sharing di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat setiap rekan-rekan yang hadir. Tuhan tolong mereka, Tuhan tahu isi hati mereka, pergumulan yang mereka alami di akhir-akhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang tidak mungkin bagi kami itu sangat mungkin bagi Tuhan. Kami belajar untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati Angelica, berkati Aulia, berkati Santosa dan Esther yang juga dalam persiapan untuk peminangan dan pernikahan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, persiapan-persiapan, Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka tetap menjaga hati, supaya mereka tetap mengerjakan semuanya dengan baik, dan kalaupun ada masalah mereka dapat menyelesaikan dengan baik tanpa ada si setan yang mencoba untuk menungganginya, membuat semuanya menjadi hancur dan berantakan. Kami juga berdoa buat Cinta, berkati Ira, berkati Echa, berkati Elsa, berkati Jessica, berkati Iren, berkati Lira, berkati Carlina yang tadi sempat bergabung tapi mungkin karena jaringan terpental. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, berkati hamba dan istri, khususnya istri hamba yang sedang sakit, yang tidak enak badan pada hari ini. Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan supaya istri hamba dapat bekerja, dapat melayani Tuhan, dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan semua keluarga kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, orang tua kami, orang-orang yang kami kenal, yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah beban berat Tuhan berikan jalan keluar hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak salah dalam mengambil langkah dan keputusan. Terpujilah nama Tuhan, bahwa kami hari ini masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Hidup kami tetap menggenapi firman Tuhan, serta mempermuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita, angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Pagi semua, Tuhan berkati teman-teman, tetap semangat, sampai jumpa. Ya, pagi semua. Tetap semangat ya.